Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Ergarto. Dan kali ini kita akan berkesempatan mereview mobil Jimny Jangkrik. Ini salah satu unit punya kawan kami, punya Pak As, pemilik bengkel MTEK Salatiga. Dan kami berkesempatan untuk mereviewnya serta mencoba test drive dari mobil ini, bagaimana rasa impresi berkendaranya. Dan sekarang kita akan membahas kondisi serta spesifikasi dari mobil ini. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, mobil samping saya ini adalah Suzuki Jimny Jangkrik tahun 1980. Ini lebih tua dari saya. Ini adalah generasi sebelum Jimny Katana. Jadi ini keluar pertama tahun 1978 sampai 1982. Di generasi sebelumnya, pertama ini adalah di Jimny tahun 1970 dengan kode LD10. Ada lagi mulai generasi berikutnya lagi sedikit facelift di tahun 1972. Itu adalah LJ20. Dan mulai ke generasi yang berikutnya lagi itu adalah cc yang 360 cc, masih 2 tak. Itu sampai tahun di 1976. Dan mulai masuk ke 1978 sampai 1982 keluarlah Jimny Jangkrik dengan 800 cc 4 silinder. Dan mobil ini emang bisa dibilang legendnya 4x4 di zamannya, karena ini emang keluarannya asli 4x4. Jadi sampai sekarang bisa jadi incaran banyak hobi atau pemburu-pemburu mobil Jimny untuk off-roadan, untuk lumpur-lumpuran, biasanya pakai bahan mobil ini. Dan untuk bicara masalah harganya, emang mobil ini nggak bisa dinilai dengan harga yang berpatokan tahun berapa, sesuai dengan kondisinya. Ada yang sekitaran 50-an, ada yang 60-an, bahkan masih ada yang dasar banget atau masih bahan banget sekitaran 30-an, dan biasanya 4x4-nya pun sudah dilepas, jadi terjual terpisah gitu. Dan sekarang kita lihat detail-detailnya. Nah, untuk Jimny tahun ini, di Jimny Jangkrik ini, di bagian depan ini grillnya lucu ya. Jadi di sini garis-garis model vertikal seperti ini, dan ada kayak sarang-sarang seperti ini biar menghindari semacam batu yang meletup sampai masuk ke bagian dalam. Dan ini Suzuki gede banget di bagian sini, dan lampunya masih model bulat-bulat seperti ini ya, khas banget zaman dulu. Jadi yang ini masih pakai modelnya pakai kaca seperti ini, kanan kiri. Terus lampu sen sama lampu kotanya dia terpisah ya. Jadi di bagian sini lampu kotanya, lampu sen di bagian sini, dan bempernya ini plat besi semua. Dan biasanya teman-teman banyak yang memodif sedikit di bagian kanan kirinya, dikasih kayak cover plastik seperti itu. Ada juga yang dilepas dan di model dikasih model tarik atau towing seperti itu. Terus di bagian cupnya, nah ini bagian cupnya emang berkesan kayak panjang banget seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di desain dari depan ini semacam kayak ada airflow-nya. Jadi biasa airflow di atas ini, tapi ini bisa masuk sampai udara ke bagian dalam, mendinginkan di bagian dalam. Dan di bagian atas ini juga ada kisi-kisi semacam kayak mengeluarkan uap hawa ya dari dalam mesin sampai ke bagian samping ini juga ada nih. Jadi ada kayak sirip-sirip seperti ini. Dan ini pembukanya ini juga dipakai di mobil-mobil mewah sekarang kayak Rubicon, Jeep yang sekarang ini modelnya model tarik seperti ini. Jadi kalau kita lihat mesinnya, nah kita buka seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini cupnya enteng banget nih. Dan kalau kita buka, kita senderin pelan-pelan karena nggak ada penyangganya. Jadi seperti ini, kayak buaya. Dan ini ya, kondisi mesinnya seperti ini alhamdulillah kemarin kata ownernya ini sudah diperbaiki semua dan mesinnya kembali sehat semua. Dan ini ya 4 silinder 800 cc. Nah, bicara output tenaganya ini masih dengan tenaga 41 HP dan torsinya 60 Nm. Ya, karena ini 4x4 jadi tenaganya untuk di jalan raya nggak bisa untuk kebut-kebutan, tapi untuk tenaga di medan yang berlumpur ini sudah cukup banget. Bahkan banyak teman-teman yang sudah memodifikasi mesinnya jadi mesin yang Katana 1000 cc, bahkan di oversize lagi jadi tenaganya lebih besar. Dan walaupun cc sekian, ini bisa dibilang juara di off-road di medan manapun, ini sangat juara. Jadi kayak tough juga, tough 4x4 dari Daihatsu seperti itu.
Oke, dan ini ya, kita bisa lihat ya di sini, ini semacam kayak ini delco-nya, pembaginya, radiatornya kecil banget seperti ini, dan ini belum ada power steering, jadi masih model power angle, dan ya simple banget, masih karburator juga, gitu. Nah, sekarang kita coba tutup lagi. Nah, ini penutupnya, karena nggak ada tuas dari dalam, jadi penutupnya cukup kita cantolkan seperti ini aja. Nah, dan kembali menutup lagi. Dan ini wipernya ini khas banget. Jadi ini kalau nggak ada jendolan seperti ini ada wipernya seperti ini. Ada juga yang seri kalau nggak salah yang wipernya ada di atas. Nanti teman-teman bisa komentar di bawah ya, ini yang tipe apa yang ada wipernya di bagian atas. Dan ini kalau kita lihat serinya, ini ada dua tipe. Jadi ada yang model hardtop, adalah ini tipenya bisa dibilang LJ80V, dan ada juga yang modelnya canvas yang LJ80 Hue. Nah, yang masuk Indonesia ada dua versi itu. Dan ini adalah versi hardtopnya. Dan di bagian atas ini sebenarnya sewara dengan body, tapi ini sudah dicat warna putih, jadi kelihatan lebih retro aja. Dan kalau kita lihat dari samping nih, teman-teman lihat dari samping. Kalau kita lihat dari samping, emang penampakannya jadi kayak ya ala-ala retro begitu. Ini masih pakai velg orinya, sebenarnya velg orinya. Ini model-model kayak Jimny ya. Jadi kalau ini hanya dikasih dop aja, punyanya Mazda kalau nggak salah. Di Mazda apa ya? Di kalian komentar di bawah aja ya. Saya lupa nih Mazda velg dopnya Mazda apa. Dan ciri khasnya dari Jimny adalah engsel pintunya. Jadi kelihatan di bagian luar sampai ke bagian kap sini juga. Jadi ini engselnya dipakai sampai sekarang di Jimny Katana. Bahkan mobil mewah pun di Mercy dan di Rubicon ada juga yang model engselnya seperti ini. Dan ini bagian body-bodinya ada semacam lekukan-lekukan seperti ini, sampai ke bagian belakang juga ada lekukan-lekukannya seperti ini. Jadi nggak kelihatan polos-polos banget, jadi khas banget seperti ini. Dan kalau kita lihat kaki-kakinya, dia keempat roda masih model pakai per daun, jadi depan belakang masih per daun semua. Dan kalau kita bicara masa dimensinya, ini panjangnya cuma 3,1. Jadi memilih kecil banget, dengan dua bris dengan monyong sepanjang itu, pasti dalamnya nanti kita lihat nanti akan sempit banget. Dan ini tingginya hampir 1,7 dan lebarnya juga hampir 1,6. Jadi emang mobil ini mungil banget. Dan tangkinya ada sebelah kanan. Kalau teman-teman kalau lihat tangkinya model muter-muter biasa ya. Jadi pakai anak kunci, masih model kayak zaman dulu. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Yuk. Nah, ini penampakan dari belakang. Ini sama dengan bagian samping. Jadi bagian engsel pintunya kelihatan banget seperti ini. Dan ini sebenarnya ada ban gendongnya. Jadi ban spare tire-nya ada di bagian sini, tapi ini dilepas dari ownernya. Sementara nggak dipakein ban serep. Dan ini bagian lampu-lampunya juga sama kayak bagian depannya. Jadi stop lamp-nya bulat seperti ini, lampu sennya. Dan ini lampu mundurnya ada di bagian sini terpisah sendiri. Dan ini ciri khasnya ada pijakan yang cukup lumayan kokoh kalau kita buat mungkin di belakang gini ya, buat pemberat. Jadi seperti itu. Dan ini ya per-pernya kelihatan ya, ada per daunnya seperti ini. Dan sekarang kita buka aja nih bagian dalamnya. Dan ini sebenarnya handle-nya ini berwarna besi ya, jadi besi chrome, tapi ini masih diganti model sementara seperti ini. Handle-nya kayaknya ada. Nah, ini bagian interiornya ini emang mungil banget. Jadi kalau kita masuk ini agak sedikit jongkok. Nah, tuh lumayan, tapi ini saya agak sedikit jongkok ya biar nggak ketutupan. Jadi ini mungkin untuk berempat masih muat di sini. Berempat cuma ini lututnya pasti ketemu hadap-hadapan seperti ini. Tapi ini masih pakai model originalnya sampai ke bagian jok depan. Emang nggak ada headrest ya. Jadi emang kecil banget seperti ini. Ini masih model pakai originalnya. Tapi bahannya ini sudah diganti atau di-retrim lagi. Dan penerangannya orinya ada di bagian sini. Ini penerangannya. Ini speaker hanya tambahan aja dari ownernya. Jadi sebenarnya masih polos semua. Dan ini lantai-lantainya ini masih bagus semua loh. Jadi walaupun ini masih apa ya, agak semi bahan, jadi agak sedikit ada retak-retaknya sedikit bagian sudut-sudutnya seperti ini, faktor usia, cuma bagian lantainya masih utuh semua. Dan ini handle-nya ada di bagian sini. Dan ini kita hand gripnya di bagian sini. Kalau untuk menutup nih pegangannya di bagian sini. Jadi unik banget. Oke, sekarang kita lihat aja di bagian interiornya. Yuk, kecil banget ini. Wah. Nah, oke, sekarang kita lihat interiornya. Dan ini handle-nya modelnya vertikal dan besi seperti ini ya. Nah, ini interiornya nih. Waduh, mungil banget. Dan ini masih originalnya juga. Setirnya khas banget. Ini ada bolongan dua seperti ini. Jadi kayak
gampang banget kita masukin jari gini ya. Dan khas banget, 2 palang seperti ini. Klaksonnya masih bunyi, ini kecil banget khas seperti ini. Dan ini bagian speedometernya, ini simpel banget. Jadi speednya sampai 120 km per jam. Tapi biasanya kalau kita coba nggak nyampe 120, mungkin hanya 100 km per jam. Ini full pumpnya atau tangki bensinnya, temperaturnya aja. Ini indikator lampu olinya. Ini adalah saklar lampunya. Jadi kalau kita tarik sekali, ini lampu kota, dan begini lampu utamanya. Dan ini ya masih standar, starternya seperti ini. Dan door trimnya juga simple banget. Ini sudah di red trim kulit. Hanya ini tuas pembukanya, pegangan, dan ini model power angle-nya aja. Oke, simple banget ini desainnya. Oh ya, dan di sebelah kiri. Nah, teman-teman lihat sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri. Ini lampu azadnya di bagian sini. Kita tarik, bukan yang di atas, tapi kecil di bagian sini. Kelihatan ya ini ya. Ini, dan ini adalah wipernya. Coba kita nyalain. Ini wipernya ada di bagian sini. Dan desain originalnya ini belum ada dashboard dari zaman dulu. Jadi modelnya masih besi-besi semua seperti ini. Ada lacinya juga. Dan ini sebenarnya polos. Cuma ini ditambahkan dari ownernya tape model double din ya, mungkin untuk instrumen musik-musik ya, biar nggak sepi. Aslinya modelnya kayak kotak kecil gitu ya, kayak single din aja gitu. Cuma ini sudah diganti double din. Memang di bawah sini juga nggak ada AC, blower segala macam, nggak ada semua, simple banget. Ini ada AC alaminya. Oke, dan ini nih, ini 4 speed, jadi 1, 2, 3, 4 dan mundur. Dan ini adalah 4x4 nya atau 4x4 nya di bagian sini. Dan posisi handremnya juga agak unik. Jadi handremnya biasanya kan di tengah sini atau di sini ya, tapi ini agak ke bagian kiri sini. Tuh, agak di bagian kiri. Emang ini space-nya sempit banget. Terus ini ada sun visor-nya juga. Ini sebenarnya ada sun visor tapi masih copot, belum dipasang. Oke, masih simple seperti ini aja. Dan bagian tengah ini decknya masih besi-besi semua, masih utuh semua. Oh, ini handle-nya nih, yang handle belakang ini seperti ini nih teman-teman nih. Tinggal dipasang aja. Oke, sekarang kita coba aja ya rasa berkendaranya seperti apa. Saya penasaran banget nih. Ayo. Oke, sekarang kita coba ya nyalain mobil ini dan kita coba jalan aja. Langsung talk chair guys. Nyalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini karena nggak ada safety beltnya, jadi emang orinya seperti ini. Sekarang kita langsung jalan aja. Wih, enteng loh tarikannya. Jadi couplingnya masih empuk banget, tarikannya enteng ya. Nah, kalau kita rasain suspensinya sekilas ya, ini keluar dari komplek. Kita keluar dari komplek, emang ini suspensinya bisa dibilang empuk, jadi masih lembut. Dan katanya ini masih orinya, suspensi juga masih original. Dan posisi mengemudi kita emang nggak bisa dibilang ergonomis, jadi posisi mengemudi kita itu sempit banget karena ini lebarnya agak koreksi dikit ya, lebarnya 1,4. Jadi posisi antara pengemudi dengan sebelah kiri ini deket banget jaraknya. Dan karena posisi duduk kita juga nggak bisa kita recline, jadi fix seperti ini aja. Jadi ini kita agak tegak nih duduknya. Oke, mas gigi 2. Wow, asik. Oke, ini kita lari 40 ini, gigi 3. Lumayan juga, ini sampai gigi 4. Jadi mengingat kita karena 4 speed, jadi 5-nya mundur. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini sudut pandangnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kepala saya pandangannya pas di bagian sini. Dengan tinggi saya 170, ini mata saya pas di bawahnya garis bagian atas ini. Jadi mungkin kurang turun seperti ini, mungkin agak sedikit pas ya. Tapi karena tinggi saya 170, jadi kita agak sedikit ketinggian nih duduknya. Tapi oke lah ya. Jadi emang lampu senya, tuas ini sih semuanya masih hidup semua, instrumennya masih nyala semua. Dan kalau kita lihat belakang, wow, kalau luasnya kita lihat di belakang, ya oke lah ya, dengan cc 800 cc agak berisik. Maaf nih agak berisik karena kita nggak pakai AC, nggak ada AC, kaca kita buka. 800 cc, output 41 HP,
dan tenaganya 60 Nm. Jadi cukupan ya untuk kota-kota, untuk sekedar kita hobi ya, muter-muter kota gitu, asik juga. Tapi kalau untuk di medan-medan lumpur mungkin karena rasio gigi yang pendek-pendek ini cukup mumpuni juga. Makanya sampai sekarang masih diburu buat teman-teman yang hobi off-road atau hobi lumpur-lumpuran. Biasanya bahannya pakai jenis jangkrik yang mulai dimodifikasi, atau pakai jenis katana yang pakai lipat langsung dimodifikasi. Oke, jadi cukup asik juga pakai mobil ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut jalan kembali ke markas lagi ya. Oke, setelah kita coba tadi, emang mobil ini so far so good, jadi fun aja bawanya, nggak pakai kebut-kebutan tapi asik-asik aja. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian yang pakai mobil ini atau pernah meminang mobil Jimny Jangkrik, kalian bisa komentar di bawah pengalaman kalian seperti apa. Dan buat teman-teman yang tanya-tanya tentang mobil ini, harganya berapa, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Nah, sekian untuk vlog hari ini dan sampai ketemu di vlog yang berikutnya. Assalamualaikum.